Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bil ibadah wa nahana 'anil ma'siyah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islamu 'alal khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan masih bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Walaupun kita tahu bulan Ramadan tahun ini dan tahun lalu mungkin berbeda dengan bulan Ramadan tahun lalu berikutnya, yang mana di muka bumi ini khususnya negeri kita dilanda COVID-19. Tetapi Bapak berharap itu tidak mengurangi niat kita berpuasa, niat kita beribadah kepada Allah, tetap semangat melakukannya. Yang mana tanpa kita sadari, saat Allah mewajibkan kita menjalankan sesuatu, yaitu salah satunya puasa, kutiba 'alaikumus syiyam. Di situ Allah sudah berkata kutiba, diwajibkan. Walaupun di situ menggunakan redaksi kutiba, para ahli tafsir kontemporer dan modern sepakat kutiba di sini ialah mewajibkan. Mewajibkan untuk siapa? Mewajibkan untuk kita orang-orang beriman, untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari, saat Allah memberikan kewajiban-kewajiban yang untuk kita sebagai umat muslim, tanpa kita sadari, di situ ada faedah dan manfaat. Salah satunya bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Bapak membagi manfaat dan faedah puasa Ramadan terbagi menjadi dua. Yang pertama secara ilmiah kedokteran, yang kedua secara segi agama. Yang pertama, secara ilmiah, mereka di luar sana yang bukan beragama Muslim pernah berkata, kenapa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjalankan puasa Ramadan setiap tahunnya selama 30 hari? Dari rasa penasaran tersebut, mereka akhirnya mengikuti sahur, menjalankan ibadah puasa, dan selanjutnya ikut berbuka. Mereka tidak sehari 2 hari, tapi mereka sesuai dengan aturan yang ada dalam segi agama kita. Akhirnya di situ mereka mendapatkan sesuatu yang belum pernah mereka temukan. Mereka mendapatkan hidayah. Mereka akhirnya ikrar kepada Allah dan memutuskan masuk Islam. Dari apa? Dari hasil penelitiannya itu. Dan mereka berkata, ternyata puasa bulan Ramadan itu sangat baik untuk kesehatan. Khususnya kesehatan jasmani yang ada di dalam diri kita. Usus kita bisa memulihkan dirinya sendiri, seperti halnya tubuh kita yang lain. Usus. Yang mana usus kita bisa kotor, yang mana usus kita bisa rusak, terutama dinding-dindingnya itu. Tanpa kita sadari, makanan yang masuk ke tubuh kita tidak kita atur. Menurut kita enak saja, masuk, dan masuk. Tetapi tanpa kita sadari, itu merusak bagian tubuh kita. Yang mana pemulihan usus itu cukup lama ternyata. Kita pagi makan, siang juga makan, menuju di situ usus kita sedang melakukan pemulihan. Tetapi kita isi makanan kembali. Tapi di saat bulan Ramadan, saat kita sahur, sebelum azan subuh berkumandang,
Nah, setelah terbit fajar kita mulai berpuasa Ramadan sampai terbenamnya matahari. Di situ usus kita berproses, sedang memperbaiki dirinya sendiri. Subhanallah. Tanpa kita sadari, bukan, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, ternyata banyak manfaat yang ada, terutama dari segi kedokteran sekalipun. Selanjutnya dari segi agama. Dari segi agama, dalam kitabnya Maqasid Al-Saum, Imam Izzuddin As-Sulami berkata, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya ada 7 manfaat atau faedah puasa Ramadan. Yang pertama, meninggikan derajat. Kenapa beliau berkata meninggikan derajat? Beliau merujuk kepada hadis Rasul, dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, dan para setan-setan dibelenggu. Dari hadis tersebut beliau berkata, dibukanya pintu-pintu surga agar apa? Agar kita betul-betul menikmati, betul-betul merasakan bagaimana ibadah puasa Ramadan, yaitu dengan cara menjalankan ketaatan yang sudah diberikan. Karena iman. Ditutupnya pintu neraka bukan berarti kita tidak, bukan berarti pintu neraka itu tutup. Betul, pintu neraka ditutup, tetapi beliau menganggap ditutupnya pintu neraka apa? Agar saat puasa Ramadan kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dalam norma agama. Selanjutnya, menghapus kesusahan atau menghapus dosa. Beliau berkata kembali dalam kitabnya, saat puasa Ramadan, tanpa kita sadari, dosa-dosa kita mulai terhapus. Dengan apa? Dengan tadi, karena kita menjalankan ketaatan kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi saat bulan Ramadan pula, kita melakukan sesuatu yang baik, mengaji, sholat, ibadah-ibadah. Agar apa? Agar tadi tanpa kita sadari, kita terhapus dosa-dosanya. Dan tentu saat kita menjalankan ibadah Ramadan, kita betul-betul harus melaksanakannya dengan hati ikhlas, bukan semata untuk menghilangkan kewajiban, tetapi betul-betul tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Saat kita menjalankan puasa Ramadan, itu adalah salah satu bukti kita, iman kita. Tapi tadi menjalankannya betul-betul dengan iman. Selanjutnya yaitu menggugurkan syahwat. Yang mana saat ibadah Ramadan kita merasakan lapar dan minum. Lapar dan minum di sini tentu lapar dan minum yang disengaja. Yang mana saat kita kenyang, biasanya, mohon maaf, biasanya saat waktu zuhur berkumandang, kita makan siang. Setelah itu makan siang, waktunya ibadah sholat, kita nanti dulu masih kenyang, tanpa kita sadari. Ternyata kekenyangan itu tidak baik. Tetapi saat kita menahan makan dan minum di sini, kita pun merasakan bagaimana susahnya makan dan minum penduduk neraka. Itu kata beliau. Beliau mengutip kisah Nabi Allah Sulaiman yang ditanya oleh kaumnya, ya Sulaiman, kenapa engkau tidak makan? Beliau berkata, aku takut saat aku makan dan keluarga aku makan, aku lupa kepada saudara-saudaraku. Di situ, saudara-saudara di situ ialah kaumnya. Kenapa seperti itu? Ya tadi, saat kita kenyang, kita mudah lalai. Tetapi saat kita menahan makan dan minum, di situ pula kita mengingat saudara-saudara kita dan mengingat bagaimana nanti perihnya siksaan neraka. Dan yang terpenting tadi, kita mengingat saudara-saudara kita yang ada di dunia yang sama-sama dengan kita, yang sebelum Ramadan dia sudah berpuasa, yang sebelum bulan suci ini dia sudah tidak makan karena kesulitan. Tapi dari sini kita belajar bagaimana laparnya mereka.
Di situ pula kita akhirnya sedekah. Di bulan Ramadan ini banyak takjil gratis, buka bersama gratis, makan-makan gratis. Untuk apa tadi? Untuk memperbanyak sedekah. Dan apa? Dan tadi betul-betul iman kepada Allah. Bukti kita iman tadi menjalankan ibadah puasa ini dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Beliau berkata seperti itu tanpa kita sadari, bukan? Runtutan manfaat Ramadan ini, puasa khususnya, sangat banyak. Cukup sekian penjelasan dan pemaparan faedah-faedah puasa Ramadan. Semoga kita bisa menjalankan puasa Ramadan tahun ini dengan sungguh-sungguh dan dengan niat ikhlas kepada Allah, dan salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.